menjadi angin segar ya buat kita. Angin segar dalam artian apa? Kita tidak perlu menebak-nebak nih siapa Mulyono atau menjadi diskusi liar kayak gitu terkait dengan nama Mulyono yang barangkali menjadi sesuatu yang apakah ini fakta atau tidak. Tapi ternyata anaknya yang mengonfirmasi itu. Melawan gimmick dengan gimmick gitu ya. Gaya politik di keluarga Jokowi itu penuh dengan banyak simbol, Mas. Kenapa tidak kita juga menggunakan pola yang dia lakukan untuk sebagai counter dari rakyat kayak gitu? Karena tentu kampanye ini ketika kita bisa menggerakkan bersama meskipun melalui digital, ruang-ruang digital kita bisa melakukan mengintervensi di digital tersebut. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Setelah Rompi Putra Mulyono ramai dibahas oleh publik, yang itu digunakan oleh Kaisang dalam kegiatannya di Tangerang, ada gerakan serupa untuk mengcounter ya gimmick yang dilakukan oleh Kaisang atau yang ditunjukkan oleh Kaisang. Jadi setelah Rompi Putra Mulyono muncul kaos Korban Mulyono. Nah, kaos ini dibuat oleh lembaga anti korupsi ICW gitu ya, dan kita akan berbincang mengenai ide itu ya, kenapa kaos Korban Mulyono itu kemudian menjadi salah satu produk ya yang diluncurkan oleh ICW. Apa tujuannya, mengapa tulisannya adalah Korban Mulyono gitu ya, dan bagaimana juga respon publik terhadap inisiatif untuk melawan gimmicknya Kaisang. Kita akan membahas dengan Mas Rofi, aktivis ICW yang juga menggagas kaos tersebut gitu ya. Kita sapa dulu yang bersangkutan. Mas Rofi, apa kabar? Halo Mas, ya, alhamdulillah kondisinya baik. Kabar baik ya. Iya. Mas Rofi, ini rame nih, kaos Korban Mulyono ini kemudian juga direspon oleh publik. Tentu responnya juga cukup positif ya. Nah, kenapa tiba-tiba muncul ide untuk membuat semacam counter gitu ya, wacana yang sempat dilakukan oleh Kaisang ya dalam bentuk tadi Rompi Putra Mulyono, dan kemudian ICW meluncurkan satu produk kaos namanya Korban Mulyono. Bisa dijelaskan Mas Rofi backgroundnya? Iya, terima kasih Mas Amnan. Jadi sebenarnya kami kan melihat ya pada minggu lalu sekitar hari Rabu kayak gitu muncul mulai rame rompi-rompi yang dikenakan sama Kaisang Putra Mulyono kayak gitu. Dan sebenarnya kan dari situ kita juga melihat bahwa terkonfirmasi ya bahwa nama Mulyono yang ditengarai sebagai nama kecil dari Presiden Jokowi ternyata juga dikonfirmasi oleh anaknya yaitu Kaisang menggunakan rompi tersebut. Nah, ini tentu eh, menjadi angin segar ya buat buat kita. Angin segar dalam artian apa? Kita tidak perlu menebak-nebak nih siapa Mulyono atau menjadi diskusi liar kayak gitu terkait dengan nama Mulyono yang barangkali menjadi sesuatu yang apakah ini fakta atau tidak. Tapi ternyata anaknya yang mengonfirmasi itu. Nah, dari kami sebagai eh, lembaga anti korupsi yang mana kami juga memiliki brand Uncrafted. Di situ kami berpikir bahwa ini juga menjadi momentum nih. Kaisang bisa menunjukkan simbol dia sebagai Putra Mulyono dan kita sebagai rakyat sebenarnya kita juga bisa mencari momentum yang pas juga sebagai pembanding yang sama dengan narasi Mulyono seperti itu. Nah, frasa yang paling tepat memang menurut kami yaitu menggunakan kata Korban Mulyono. Kenapa menggunakan Korban Mulyono? Karena kita juga perlu melihat nih situasi yang sekarang seperti pelemahan KPK, kemudian juga ada kebocoran data yang penanganannya menurut kami sangat tidak serius, dan juga yang terakhir adalah pembukaan keran ekspor, ada ekspor pasir laut seperti itu. Nah, itu adalah hasil yang dilakukan oleh Presiden Jokowi seperti itu. Nah, tentu siapa yang akan menjadi korban? Kita sebagai rakyat, kita semua akan menjadi korban atas kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi. Nah, semua pengalaman itu kami coba untuk rangkum dalam satu frasa Korban Mulyono. Harapannya dengan frasa Korban Mulyono akan menjadi diskusi baru di publik, di tongkrongan,
di diskusi ilmiah bahwa di masa pemerintahan Jokowi yang tinggal menunggu beberapa hari ini, kita bisa mengulik kembali seberapa jauh kebijakannya berpengaruh kepada kita, seberapa berdampak kebijakannya atas eh, kehidupan kita, berapa dampak kerugian yang harus kita tanggung ketika kebijakan itu dilakukan. Seperti itu, Mas Hmm. Adnan. Oke, jadi kalau konteksnya ICW melihat salah satu frase kenapa muncul korban Mulyono itu karena isu pemberantasan korupsi ya, yang Iya, betul. sangat tertatih-tatih, tertinggal jauh gitu ya, dan ini punya implikasi serius terhadap misalnya pengelolaan sumber daya publik ya. Tidak ada Iya. mekanisme kontrol, tidak ada check and balances, dan lain sebagainya. Mas Rofi, apa respon publik terkait dengan frase atau kampanye yang dilakukan oleh ICW dengan kaos itu? Bagaimana respon publik? Ya, pertama kali memang kami sengaja lempar narasi korban Mulyana ini di Twitter, Mas. Memang karena di Twitter cukup tinggi ya respon publik juga terkait dengan rompi rompi anak Mulyono seperti itu. Nah, ketika kami coba untuk mengeluarkan desain korban Mulyono dengan tagline jangan biarkan Kaisang sendirian. Jadi kita sebetulnya dengan ICW membuat desain korban Mulyono seharusnya Kaisang dan juga pendukung dari Kaisang juga perlu berterima kasih kepada ICW karena akan semakin banyak orang juga mengenal terkait dengan Mulyono kayak gitu. Meskipun frasanya juga terkait dengan korban Mulyono, tapi harusnya mereka bersyukur nih. Kita kampanyekan ada nama Mulyono kayak gitu, selain kata Joko Widodo dan responnya banyak yang positif, Mas. Kami setelah merilis desain korban Mulyono, kami juga merilis konten yang isinya yaitu kumpulan cerita korban Mulyono. Di situ banyak dari publik mereka menceritakan kisah mereka merasa sebagai korban dari kebijakan Presiden Joko Widodo itu seperti apa aja kayak itu, apa yang mereka alamin ya dan juga yang mereka rasakan. Seperti itu, Mas Anand. Bisa diceritakan ya salah satu dari testimoni itu? Ya, salah satu cerita publik merespon dari konten kami terkait dengan kumpulan cerita korban Mulyono. Jadi ada salah satu sender yang mengatakan bahwa pada saat dia ingin kuliah, pada saat memasuki kuliah, ada orang tuanya yang sudah memasuki masa pensiun. Sayangnya, karena tersandung dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang baru disahkan, akhirnya orang tuanya mendapatkan pensiun yang sangat sedikit. Dan itu mengakibatkan keluarga mereka harus mencari pendapatan baru agar anaknya tetap bisa melanjutkan sekolah. Nah, tentu ini kan menjadi pukulan yang berat ya, Mas, untuk orang-orang yang barangkali ada di kelas menengah atau kelas bawah yang di masa pensiunnya dia sebenarnya mereka menggantungkan hidup dari uang pensiun, tetapi harus mencari tambahan hidup karena kebijakan yang tentu merugikan mereka. Seperti itu, Mas Adi. Oke, itu satu cerita ya yang kemudian Iya, disampaikan oleh masyarakat ya. Nah sekarang iya. berapa yang sudah pesan kaosnya Mas Rofi? Iya, alhamdulillah untuk pemesanan sekarang udah sekitar 430 lebih, Mas. Itu tersebar di Tokopedia, Shopee, Instagram, dan juga website kami di sahabaticw.rg. Nah, Oke. sebetulnya kalau misalnya melihat dari penjualan, Mas Adnan atau teman-teman yang lain yang melihat itu bukan hanya Uncrafted akhirnya yang menjual. Desain kami karena kami share ke publik, akhirnya juga banyak orang yang menjual. Akhirnya ada juga UMKM kecil yang mereka memperjualkan dengan harga yang terjangkau juga, seperti itu Mas. Dan juga banyak yang terlaku Mas. Seperti itu. Oke, jadi kaos desain kaos itu juga akhirnya digunakan oleh pengusaha kecil gitu ya untuk Iya betul. menjual kaos serupa meskipun tanpa harus membayar royalti gitu ya ke ICW ya. Iya betul. Karena itu Ini, kalau menurut kami itu sebenarnya kita bisa serahkan kepada publik Mas. Biarkan publik oke. yang meneruskan kampanye ini. Oke, jadi kalaupun nanti ada keuntungan dalam berjualan itu tentu akan kembali ke upaya atau program gerakan anti korupsi ya yang Iya dikelola oleh betul. ICW ya. Benar begitu Mas Iya Rofi? iya.
setiap konten kami pada penjualan di Twitter dimanapun, kami memang statement bahwa seluruh penjualan kami alihkan atau kami fungsikan kembali kepada kegiatan dan gerakan anti korupsi. Salah satu kegiatan yang kami laksanakan itu sekolah anti korupsi yang sudah berjalan di berbagai daerah di Indonesia, Mas Anand. Oke, Mas Rofi. Terakhir, Mas Rofi, ini soal melawan gimmick dengan gimmick gitu ya. Sebagai apa ya? Sebagai aktivis di ICW, seberapa relevan sih perang di sosial media gitu ya dengan gimmick yang sifatnya lebih ke mengkritisi pemerintah atau mengkritisi lingkungan sekitar pemerintah gitu ya. Kalau dalam konteks Rompi Putra Mulyono Kaisang ya, ini kan sebenarnya gimmick untuk melawan gimmicknya Kaisang gitu ya. Seberapa ini sebenarnya merupakan bagian dari arena advokasi yang harus dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil di Indonesia? Iya, yang perlu kita bisa diskusikan bahwa sekarang kan era digital udah sangat banyak nih Mas penggunanya Mas. Jadi ruang digital, diskusi di digital tentu akan sangat melebar ketika ada kampanye-kampanye digital seperti ini kayak gitu. Dan kita juga perlu ingat bahwa gaya politik di keluarga Jokowi itu penuh dengan banyak simbol, Mas. Misalnya Kaisang, jadi kita ambil Kaisang. Dulu dia terkenal dengan tagline dasar deso kayak gitu. Ketika anak meminta proyek kepada orang tuanya, dia juga bisa membuat gimmick kaos cebong kayak gitu. Nah, kenapa tidak kita juga menggunakan pola yang dia lakukan untuk sebagai counter kayak gitu, sebagai counter dari rakyat kayak gitu. Karena tentu kampanye ini ketika kita bisa menggerakkan bersama meskipun melalui digital, ruang-ruang digital kita bisa melakukan mengintervensi di digital tersebut, Mas. Itu Mas. Oke, jadi itu juga upaya untuk mempengaruhi wacana atau opini publik ya. Iya, melalui betul. berbagai macam cara, jalan, dan salah satunya ya bagaimana juga mengembangkan ide-ide kreatif untuk mengkritisi lewat cara-cara yang juga simbolik gitu ya, sebagaimana Iya. yang juga dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya selama ini. Oke, Mas Rofi, terima kasih banyak masukannya, insight-nya, catatannya gitu ya, informasi yang disampaikan. Sahabat Integritas, jangan lupa kalau masih tertarik untuk membeli kaos dengan tagline Korban Mulyono, silahkan mengunjungi beberapa marketplace yang ada. Ya, karena juga sudah tersedia di Shopee, di Tokopedia, meskipun pre-order ya. Tidak Iya, langsung pre-order. ada gitu ya, ini pre-order. Di Sahabat ICW juga ada websitenya, silahkan juga dipesan di sana jika tertarik. Sekali lagi, jika Sahabat Integritas membeli kaos itu, maka dananya akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan advokasi anti korupsi. Tadi Mas Rofi sudah menyebut salah satunya adalah Sekolah Anti Korupsi, sebuah program untuk mengembangkan aktivisme anak-anak muda supaya mereka peduli pada gerakan anti korupsi di Indonesia. Demikian Sobat Integritas, kita jumpa lagi di lain waktu, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.